Jadi dia adalah agenda bernegara yang abnormal. Dalam situasi normal, penundaan pemilu tidak boleh dilakukan. Penundaan pemilu hanya boleh dilakukan untuk penyelamatan negara itu sendiri. Tanpa harus diuraikan secara panjang lebar, rencana untuk pembatalan pemilu 2024 itu jelas secara diametral melecehkan konstitusi, menabrak konstitusi, dan karenanya harus kita tolak dengan keras. Karena itu pada saat ini kemudian ingin dirubah, apakah dengan cara menambah 3 periode, apakah dengan menambah 3 tahun, tanpa melaksanakan pemilu, ini semua menunjukkan kekuasaan yang ingin disalahgunakan. Seorang rekan mengatakan ini abusive constitutionalism. Saya mengatakan ini constitutional dictatorship. Jadi kalaupun berhasil dirubah undang-undang dasarnya untuk melegitimasi pembatalan pemilu ataukah 3 periode, itu ya diktator yang menggunakan cara-cara konstitusional. Yang tetap harusnya tidak boleh kita biarkan begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren. Di depan saya, walaupun jauh di Melbourne sana, ada rekan saya, Profesor Denny Indrayana. Dan kita akan mau membicarakan soal penundaan pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Den. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Apa kabar? Baik. Saya mengucapkan selamat dulu. Kemarin sakit-sakit, ya kan? Sudah sakit, lupa sebelumnya. Selamat atas sudah punya menantu sekarang. Luar biasa. Iya, tanggal 6 Februari kemarin, putri saya, anak yang kedua menikah. Jadi alhamdulillah sudah satu di antara 3. Luar biasa. Padahal saya lebih dulu punya anak, lebih dulu menikah, punya menantunya lebih dulu Prof. Denny. Ya, sahabat daerah sekalian, kita ingin bicara mengenai soal penundaan pemilu. Tapi kalau di sana jam berapa, Prof? Sekarang pukul 11:54 malam. Beda 4 jam dengan Jakarta. Hampir jam 12 malam. Oke, beda ini ya, beda 4 jam ya. Saya panggil Bung Denny ya, karena Bung itu masih punya peluang untuk menjadi calon presiden soalnya. Terlepas presiden. Ya, Bang. Silakan bebas saja, Bang. Untuk perseorangan masih ditolak ya, yang menurut saya it doesn't make sense ya. Masa urusan presidensial threshold cuma urusan partai politik ya, nggak masuk akal ya. Dulu pimpinan KPK aja menjadi urusan masyarakat, apalagi urusan presidensial threshold ya. Saya ingat dulu ada komponen masyarakat mempermasalahkan masa jabatan pimpinan KPK, diterima legal standingnya. Ini sekarang orang yang memang mau nyalon presiden nggak diterima legal standingnya ya. Oke, Bung Denny ya, saya lihat kemarin sebelumnya ya, Anda menulis di Harian Kompas soal penundaan pemilu. Nah, saya ingin membahasnya dengan Anda buat Sobat Era sekalian dalam 2 perspektif tentunya ya. Perspektif hukum tata negara yang memang merupakan background ilmu Anda, tapi tidak salahnya juga kalau kita bicara dalam perspektif non-hukum ya, non-constitutional law, mungkin juga politik. Saya ingin memulai pertanyaan dengan apa yang Anda rasakan ketika kok lagi dan lagi ada isu tentang penundaan pemilu, bahkan tidak hanya isu, secara resmi diusulkan oleh 3 pimpinan partai politik. Silakan, Bung. Ya, di satu sisi rasanya gregetan ya. Gregetan karena hal yang seharusnya tidak perlu terjadi kalau kondisi normal
kita berpikir secara bijak, kita berpikir merawat konstitusi dan kehidupan berbangsa kita. Tetapi faktanya diungkapkan pula masalah penundaan ini. Meskipun saya hari ini sebenarnya menulis di harian Kompas. Hari ini saya sudah baca, tapi saya tidak persis tanggalnya. Oke. Ya, saya bilang ini bukan penundaan, ini pembatalan. Nanti bisa kita jelaskan itu. Jadi kenapa gregetan? Karena ya tadi harusnya isu ini tidak perlu muncul bahkan begitu. Kalau kita memang punya pemimpin-pemimpin yang negarawan, berpikir kesejahteraan, kepentingan nation, kepentingan masyarakat dan rakyat secara lebih luas begitu, bukan kepentingan sekelompok orang atau pribadi. Jadi faktanya ini muncul, itu yang membuat gregetan. Tapi sebenarnya kan indikasi-indikasinya sudah mulai muncul sejak kita mendengar ada wacana 3 periode. Kemudian kita akhirnya juga mendengar kalau tidak periode ya paling tidak diperpanjang 3 tahun. Jadi itu sudah merupakan bisik-bisik kasakusuk di belakang layar sudah sejak lama. Ketika salah satu mantan menteri menulis kolom 3 periode, saya mengirimkan pesan WA, kok ditulis? Karena saya dengar sudah mulai menurun isunya. Apa ada indikasinya? Dan beliau mengatakan saya mendapat informasi kuat bahwa itu akan dilakukan. Ya? Ya kan, karena kan sudah tersebar tulisannya kan. Jadi kan. Ya betul. Padahal Mbah Dahlan mengatakan ya beliau dapat informasi itu menguat begitu. Dan tidak berapa lama sejak tulisan itu dan percakapan WA kami. Ya kita mendengar, kemudian Pak Ketum PKB, Ketum PAN, Ketum Golkar menyuarakan itu secara bersamaan. Dalam politik tidak ada yang koinsiden kan, tidak ada yang kebetulan. Kebersamaan itu patut diduga dalam batas logika penalaran yang wajar kalau bahasa Mahkamah Konstitusi. Itu ada grand design, ada settingan yang memang dilakukan di belakang panggung, dugaan yang tentu saja sampai terbukti sebaliknya bolehlah kita katakan. Nah, ini yang membuat saya menulis rilis awalnya mengatakan ya cemas, tapi juga harus menyampaikan pendapat secara lugas begitu. Awalnya saya katakan itu adalah bentuk pelecehan konstitusi. Contempt of the Constitution. Salah seorang abang senior saya mengomentari kenapa bahasanya seperti anak jalanan begitu. Saya bilang pelecehan konstitusi itu sebagaimana juga kalau kita analogikan dengan konsep pelecehan parlemen, contempt of the parliament, atau pelecehan peradilan, contempt of the court. Yeah. Jadi itu ada analoginya, ada konsep yang kemudian bisa kita setarakan begitu. Kenapa demikian? Karena memang menurut saya tanpa harus diuraikan secara panjang lebar, rencana untuk pembatalan pemilu 2024 itu jelas secara diametral melecehkan konstitusi, menabrak konstitusi, dan karenanya harus kita tolak dengan keras. Oke. Bung Denny, sebelum Anda melanjutkan argumentasi hukum tata negaranya, saya ingin Anda juga menggarisbawahi soal kok splitting ya kekuatan istana. Kita tahu bahwa yang setuju penundaan itu Golkar, kemudian PAN dan PKB melalui juru bicara nomor 1 mereka alias ketua umum masing-masing. Tapi yang anehnya PDIP ya sebagai partai pemerintah bahkan backbone pemerintah, kemudian Gerindra, no wonder kalau Gerindra ya mungkin karena dia melihat 2024 peluang Prabowo, atau Nasdem juga no wonder kelihatannya lebih independen ya, tapi kan Nasdem juga sangat
nunut dengan Presiden Jokowi dan P3 yang masih ragu-ragu. Nah, apa yang Anda bisa garis bawahi? Kalau Demokrat dan PKS oke lah, karena mereka kan berada di luar sistem kekuasaan hari ini ya. Oke, bagaimana Anda melihat fenomena ini? Menarik kan? Ya, menarik kalau kita analisis dari kacamata politik hukum tata negara. Ini kan menunjukkan ada dinamika di governing parties, koalisi pemerintahan yang mendukung Presiden Jokowi. Kalau sebelumnya dalam berbagai isu-isu yang juga populer seperti rancangan undang-undang ibu kota negara, perubahan undang-undang KPK, undang-undang Cipta Kerja, perubahan undang-undang Minerba, kita melihat soliditas itu dibangun sehingga tidak banyak tentangan, bahkan sikap-sikap kritis mengatakan tidak terhadap kebijakan Jokowi, termasuk misalnya kalau kita melihat proses seleksi ya, seleksi Panglima TNI, seleksi Kapolri sangat solid begitu, dan ini yang kemudian menyebabkan kita khawatir ketika ada isu 3 periode ataupun pembatalan pemilu 2024 ini. Kalau soliditas ini terus dibangun, maka numbers itu matters. Artinya suara koalisi pemerintah yang memang sudah mayoritas mutlak itu akan berujung pada perubahan undang-undang dasar yang sebenarnya justru melanggar undang-undang dasar itu sendiri. Saya terus terang bukan ahli politik yang punya bacaan kenapa ya, di samping melihat secara singkat saja bahwa memang beberapa partai ini masih melihat peluang perubahan kursi, perubahan kekuatan di 2024, mereka barangkali masih punya harapan begitu, sehingga menambah kekuatan, menambah daya tawarnya di satu sisi, dan di sisi lain barangkali mereka juga melihat penolakan publik yang sangat deras ya, sehingga kemudian akan berpengaruh juga kalau mereka tetap bertahan dalam ide yang tidak populer ini. Karena kan kalau kita membaca survei-survei, hampir semua survei mengatakan ada perbedaan antara kepopuleran Presiden Jokowi yang rata-rata sekitar 70%, Kompas dan lain-lain. Tapi di sisi yang lain juga masyarakat mayoritas menginginkan pemilu tetap 2024. Jadi dua hal yang berbeda begitu. Meskipun saya memberi catatan juga, terutama dalam bidang hukum. Bagi saya, survei Kompas yang menunjukkan bahwa kepuasan di bidang hukum masih sekitar 60-an, hampir 70% itu menjadi pertanyaan begitu. Karena banyak sekali isu-isu hukum yang kritis dalam artian sekarat begitu di masa pemerintahan ini. Dengan segala hormat kita melihat upaya pelumpuhan KPK berhasil dilakukan, dan tadi berbagai proses legislasi yang sangat menihilkan partisipasi publik. Kalau meminjam istilah putusan MK, meaningful participation, partisipasi yang bermakna itu tidak terjadi. Dan karena itu saya membaca ini adalah bentuk populisme Jokowi yang berhasil begitu. Bukan penegakan hukumnya yang sebenarnya berhasil, tapi populisme dia, kemampuan PR-ing dari buzzer-buzzernya yang kemudian berhasil sedikit mengkamuflase berbagai persoalan hukum yang sebenarnya banyak sekali terjadi, dan seharusnya kalau itu tanpa ada proses PR-ing yang baik akan muncul dalam bentuk yang lebih negatif dalam kepuasan penegakan hukum dalam bacaan dan pemikiran saya begitu. Nah, terkait dengan tadi kenapa tidak solid tentang penundaan atau bahasa saya pembatalan pemilu 2024, saya pikir karena dua faktor itu. Satu, memang masing-masing partai yang menolak ini melihat ada kemungkinan merubah komposisi kekuatan mereka. Mereka sudah menjalankan persiapan-persiapan,
Dan yang kedua, penolakan publik yang juga besar atas usulan ini. Jadi kalau publik seandainya tidak menolak, Anda akan melihat bahwa partai-partai yang hari ini menolak mungkin saja mengatakan iya juga, begitu Bung ya? Ya, saya tidak bisa berandai-andai ya, tapi paling tidak melihat apa pengalaman-pengalaman kita sebelumnya di KPK dan lain-lain, bahkan dengan penolakan pun jalan terus juga sebenarnya kan. Tapi kan tidak sederas ini. Saya membaca gelombang penolakan ini cukup deras begitu. Lebih terasa di ruang-ruang publik dan di ruang-ruang dunia maya ini. Saya memonitor itu lebih terasa penolakannya, sehingga arus deras ini barangkali juga tidak ingin dilawan oleh partai-partai politik yang menolak ide pembatalan pemilu tersebut. Yang menarik, Bung Denny ya, partai yang menyuarakan penundaan pemilu ini kan adalah partai yang lahir pada era reformasi, mewakili dua arus utama ya, terutama umat Islam ya, yaitu Islam modernis yang diwakili oleh Partai Amanat Nasional, walaupun dia kemudian tetap menjadi partai yang terbuka, dan kemudian Islam tradisional yang diwakili oleh PKB, dan dua-duanya adalah partai besutan orang-orang terkenal yang merupakan proponen dari reformasi kan, yaitu Amin Rais dan almarhum Abdurrahman Wahid. Kalau Golkar oke lah, Golkar kadang-kadang performa politiknya kan sangat pragmatis kadang-kadang ya. Nah, apa yang Anda ingin catat ya? Karena kita berharap bahwa buah dari reformasi itu kan salah satunya adalah pembatasan kekuasaan, pembatasan jabatan ya. Sehebat apapun orang, kalau kekuasaannya tidak dibatasi ya nanti cenderung korup juga, power tends to corrupt gitu ya. Gimana, Bung? Ya, kalau kita melihat partai-partai sekarang, agak sulit kemudian kita mencari partai-partai yang betul-betul membawa semangat reformasi yang dulu tahun 98 sama-sama kita perjuangkan ya. Artinya akan sulit mencari partai yang betul-betul misalnya kemarin fight untuk menolak perubahan undang-undang KPK. Ya kan? Semuanya relatif sepakat begitu. Ada satu dua yang punya tone, nada suara yang berbeda, tapi pada akhirnya toh tidak ada yang kemudian menolak perubahan undang-undang KPK itu. Padahal kalau kita bicara reformasi, salah satu amanatnya yang secara jelas adalah memberantas KKN. Dengan melumpuhkan KPK, membuat KPK hidup enggan mati tak mau, maka itu menunjukkan memang partai-partai yang punya amanat reformasi pemberantasan KKN boleh dikatakan tidak ada. Kalau ada yang kemarin stand up dan secara tegas mengatakan menolak perubahan undang-undang KPK, nah kita bisa melihat ini faktor pembeda begitu. Tapi yang kita lihat kan tidak ada. Nah, jadi dengan sedih kita mengatakan ya, kalau ukurannya adalah pemberantasan korupsi, penguatan dan pelemahan KPK, maka kita harus mengkritisi sikap-sikap partai yang sekarang ada. Tidak ada yang betul-betul sebenarnya membawa semangat reformasi itu. Oke, Bung Denny ya, saya bacakan artikel yang Anda tulis di Harian Kompas itu. Anda mengatakan bahwa salah satu jalan ya yang disebutkan juga oleh orang hukum tata negara adalah bisa jadi penundaan pemilu, kalau Anda mengatakan pembatalan pemilu, yaitu dengan perubahan konstitusi. Tapi Anda mengatakan dari sisi constitutional morality ini nggak benar ini. Masa sebuah perubahan yang justru membatalkan atau bertentangan dengan konstitusi itu sendiri yang semangatnya adalah pembatasan masa jabatan. Bisa dielaborasi lebih lanjut, Bung Denny, agar masyarakat tidak muncul kesan ya di masyarakat bahwa sepanjang kekuatan politik mau bisa saja berubah ya, padahal ya. Nah, prinsip negara hukum kan nggak bisa begitu. Silakan.
Kalau kita membahas wacana penundaan pemilu ini, maka banyak sekali logika sesat pikir dan lompatan-lompatan yang kemudian harus kita luruskan. Pertama, logikanya adalah penundaan pemilu itu sebenarnya bukan agenda bernegara yang normal. Jadi dia adalah agenda bernegara yang abnormal. Dalam situasi normal, penundaan pemilu tidak boleh dilakukan. Penundaan pemilu hanya boleh dilakukan untuk penyelamatan negara itu sendiri. Misalnya kalau diselenggarakan ternyata mengancam kehidupan berbangsa, mengancam jiwa, mengancam nyawa karena bencana alam. Karena bencana non-alam seperti pandemi corona ini, maka itu memungkinkan penundaan dilakukan. Satu. Dan dalam sejarahnya saya tulis, sejak tahun 45 sampai 2015, menurut catatan dari National Election Across Democracy and Autocracy, itu ada lebih kurang 144 negara yang pernah menunda atau tidak melaksanakan pemilu pada waktunya. Nah, sepanjang sejarah corona, sejak 21 Februari 2020 sampai 21 Februari 2022, catatan dari International IDEA, juga ada lebih kurang 80 negara dan wilayah yang menunda pemilu. Meskipun lebih banyak lagi, 160 negara yang tetap melaksanakan pemilu tepat waktu. Jadi 100 berapa? 160? 160 yang tetap melaksanakan. Oke. Ini dalam 2 tahun, dari 20 Februari 2020 sampai 20 Februari 2022. Jadi bahwasannya penundaan bisa dilakukan, iya. Kalau ada faktor-faktor tadi, yang paling gampang adalah bencana alam atau non-alam. Nah, tetapi yang harus diwaspadai, tidak dilaksanakan pemilu itu juga bisa merupakan faktor di luar alasan-alasan objektif itu. Jadi kalau penundaan itu salah satu karakteristiknya adalah limited time, dalam batas waktu yang terbatas. Kita pernah menunda pilkada 2020 dari September ke Desember. Iya. Karena waktu itu awal-awal September 2020 ke Desember 2020, karena waktu itu awal-awal pandemi. Itu penundaan dalam waktu 3 bulan. Nah, limited time itu menunjukkan memang ada yang perlu disiapkan, apakah melewati masa bencana, ada masalah teknikal yang perlu disiapkan. Tetapi kalau waktunya sampai bertahun-tahun, bahkan 3 tahun, itulah ciri-ciri pembatalan. Jadi makanya saya katakan, menunda pemilu dari 2024 ke 2027 itu salah satu karakter pembatalan, bukan penundaan yang limited time. Dan biasanya pembatalan itu dipengaruhi oleh keinginan penguasa, incumbent dalam hal ini, untuk memperpanjang kekuasaannya, satu, atau karena takut kalau pemilu dia belum tentu menang, dua, atau karena ada persoalan-persoalan yang tidak populer yang sedang menyerang image dia. Siapa yang menuliskan itu? Saya mengutip itu dari tulisan yang dibuat oleh James dan Al-Hozik yang menulis di jurnal tahun 2000 tentang bagaimana cara demokratis menunda pemilu di masa pandemi corona. Jadi dia katakan ada karena postponement, penundaan, ada karena batalan, cancellation, dan minta maaf ini agak teoretik, tapi intinya yang dilakukan, diusulkan oleh ketua umum partai menunda 3 tahun, itu lebih mempunyai karakteristik atau bau-bau pembatalan. Dan kalau kita mendengar usulan itu, selain menunda bahasa mereka, yang saya katakan adalah membatalkan, di dalamnya juga satu paket diminta untuk yang incumbent tetap menjabat. Jadi yang presiden, wakil presiden tetap diperpanjang otomatis, DPR, DPD juga begitu, DPRD juga begitu, bahkan kepala daerah kan ada pemikiran begitu. Jadi ini
betul-betul karakteristik pembatalan. Nah, selanjutnya ketika ada yang mengatakan, ya kalaupun ingin ditunda, ubah saja dulu. Caranya adalah dengan merubah Undang-Undang Dasar. Menurut saya inilah juga pola pikir yang tadi menyesatkan tadi. Jadi kalau kita bicara perubahan Undang-Undang Dasar, kita paham ada formal amandemen melalui pasal 37, ada judicial interpretation seperti kasus-kasus perubahan Undang-Undang Dasar melalui putusan peradilan Mahkamah Agung Amerika Serikat misalnya, ada kasus Marbury versus Madison yang sangat terkenal melahirkan konsep judicial review, ada konvensi, kemarin ada yang mengatakan dekret. Itu cara-cara perubahan Undang-Undang Dasar. Tetapi cara-cara perubahan Undang-Undang Dasar itu tentunya harus sesuai dengan prinsip-prinsip keberadaan Undang-Undang Dasar itu sendiri. Apa? Konstitusionalisme, pembatasan kekuasaan. Ketika ada periodisasi jabatan yang dibatasi 5 tahun atau 2 kali periode untuk presiden, ada rentang pemilu yang periodik dan reguler menurut pasal 20 berapa itu? 23 ya. Ya, Undang-Undang Dasar kita, maka ketika itu dirubah, pasal 22 maaf, ketika itu dirubah tanpa pembatasan masa jabatan, tanpa pemilu yang periodik dan reguler, tentu ini perubahan yang didesain untuk melanggar Undang-Undang Dasar itu sendiri. Karena itu saya katakan kalau dalam bahasa hukum itu batal demi hukum, kalau dalam bahasa pembatalan melanggar konstitusi ini ya batal demi konstitusi. Jadi karena melanggar prinsip konstitusionalisme itu. Bung Denny ya, ini kita kan kemudian bicara tentang tata negara. Seandainya memang ini kan Anda ingin mengatakan bahwa alasan untuk menunda atau bahkan meniadakan pemilu, cancellation menurut Anda itu sebenarnya tidak justified gitu ya? Ya. Nah, tidak justified. Kalau seandainya alasannya justified, memang ada kondisi yang tidak memungkinkan dilaksanakannya pemilu, dan itu barangkali jangka waktunya juga tidak bisa ditentukan, apakah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, dan lain sebagainya. Kira-kira mekanisme hukum tata negara apa yang bisa membolehkan penundaan itu? Seandainya memang kondisi objektifnya memungkinkan. Ya, tulisan tadi yang saya kutip dari Toby James dan Sid Ali Hozik itu mengkategorikan ada 7 suatu pemilu tidak bisa dilakukan. Selain karena postponement karena alam tadi, kemudian ada terkait dengan masalah teknis, kesiapan teknis, ada persoalan krisis politik, masa transisi, ada karena kandidatnya meninggal dan seterusnya. Ya. Nah, bagaimana caranya untuk menunda itu? Ya, kalau dalam bahasa Undang-Undang Pemilu, kalau penundaannya 3 bulan dan segala macamnya itu ada pemilu lanjutan, ada pemilu susulan, kan begitu. Kalau dalam bahasa Undang-Undang Pemilu. Kalau kemudian ini dalam rentang waktu 3 tahun, tentu ini perlu dipertanyakan gitu. Karena melanggar konstitusi itu sendiri. Tetapi kalau objektifnya ada, kalau objektifnya misalnya ternyata ada perang selama 3 tahun, ya kan, tidak bisa dilaksanakan pemilu. Tiba-tiba kita berhadapan perang dengan negara mana, begitu. Tidak mungkin melaksanakan pemilu pada masa itu. Maka sebenarnya ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, bahkan tanpa perubahan peraturan sekalipun, de facto pemilu tidak bisa dilakukan dan diterima sebagai satu kondisi pemilu ditunda. Darurat. Karena kondisi objektifnya demikian dan tidak perlu ada perubahan Undang-Undang Dasar. Tidak sempat untuk mengumpulkan MPR pada masa perang menunda pemilu, ya kan? Itu satu kondisi. Tapi kalau kemudian masih mungkin dilakukan perubahan secara formal menurut teori-teori tadi, ya tinggal dilihat mana yang paling mungkin. Di beberapa penundaan yang dicontohkan dalam tulisan jurnal tahun 2020 ini, ada diajukan oleh penyelenggara pemilu ke Mahkamah Agung Amerika Serikat. Atau dalam konteks kita bisa saja kemudian KPU mengajukan pasal-pasal penyelenggaraan itu ke MK untuk meminta ini kondisinya darurat sekali. Apakah bisa kami menunda ini?
bisa lewat judicial interpretation itu, bisa lewat pasal 37, tetapi pada dasarnya kalau kondisi objektifnya memang memungkinkan, ya tentu saja kita juga bisa melihat dan merasakan keadaan bahaya perang dan lain-lain. Tapi yang sekarang terjadi, yang kita lihat dalam kondisi kali ini, kalau bicara tentang pandemi sudah menuju endemi. Kalau bicara tentang karena ingin tidak kehilangan momentum ekonomi, maka pemilu ditunda. Justru penundaan pemilu akan menimbulkan ketidakpastian dan berdampak pada investasi dan kondisi ekonomi yang tidak jelas. Jadi sekarang yang dimunculkan ini mulai dari memperpanjang 3 periode, kemudian juga pembatalan pemilu 2024, itu dalam konteks konsep yang tadi saya sampaikan, bukan penundaan karena alasan-alasan bencana, tapi cancellation karena alasan ingin memperpanjang kekuasaan. Oke. Bung, kita tahu bahwa sebelum adanya isu penundaan pemilu ini kan ada isu pertama Jokowi Prabowo, Jokpro, ya kan? Walaupun kemudian ujungnya juga tetap amandemen bisa memungkinkan 3 periode. Tiba-tiba ada perpanjangan masa jabatan sampai 2027. Ada kemudian isu mengenai yang tidak terlalu menonjol, yaitu dibalik Prabowo Jokowi, kan begitu. Kemudian terakhir ini adalah isu penundaan pemilu secara umum. Kalau yang kemarin awal-awal itu spesifik kepada Presiden Jokowi, gitu ya, agar tetap berkuasa. Kalau yang terakhir ini sepertinya mengajak gerbong DPR, DPD, DPRD, kan begitu. Jangan-jangan juga gerbong bupati, wali kota, gubernur juga, menteri-menteri pastinya, kan. Nah, Anda lihat ini sebenarnya keinginan siapa sih? Apakah keinginan Presiden Jokowi untuk terus berkuasa, ataukah sesungguhnya ya orang-orang di sekitar kekuasaan saja yang merasa bahwa kekuasaan itu nikmat dan tidak mau ganti-ganti? Gitu. Agak sulit untuk menjawab siapanya ini, karena ini permainan di panggung belakang ya. Tapi begini, pada saat bicara 3 periode, ide ini kan kemudian dengan cepat ditolak oleh partai-partai. Karena yang mendapat gain-nya, yang mendapat profit keuntungan politiknya, political gain-nya itu ya relatif hanya Jokowi dan mungkin kelompok-kelompok di sekitarnya, kan. Tapi partai-partai lain atau partai-partai pada dasarnya tidak menikmati itu. Sehingga memang sulit untuk mengajak proposal ini disetujui oleh kekuatan-kekuatan partai politik. Nah, dengan melemparkan ide pembatalan pemilu, dan kemudian itu gain politiknya bisa diperoleh oleh anggota DPR pusat dan daerah, termasuk DPD kalau itu disetujui, kemudian juga barangkali kepala daerah, tadi juga menteri-menteri, ya ini kan ada kemungkinan keinginan untuk menyetujuinya meluas. Meskipun sekarang kita masih menghitungnya baru 3 partai katanya, PKB, PAN, dan Golkar. Ada yang bilang itu barangkali juga ya di pemberitaan-pemberitaan ya, bahwa itu terkait dengan sandra persoalan-persoalan hukum pada beberapa orang yang ada di partai-partai tersebut. Pasien berjalan. Pasien ya, walau alam. Tapi kan bahwasanya kemudian persoalan hukum sekarang dijadikan bergaining position dalam mengambil keputusan politik, kita sama-sama maklum itu mungkin dan jamak terjadi. Nah, apakah ini akan sukses atau tidak? Saya tidak bisa memastikan. Kalau dilihat dari kalkulasi sekarang, kalau 3 partai saja ya agak berat. Siapa yang mendorong ini? Ini yang menarik. Dan kemarin anehnya hanya ada satu situs berita yang mengungkapkan tangan pemerintah di balik penundaan pemilu. Kira-kira judulnya begitu kan? Yeah. Dan saya mendapatkan link berita itu dalam 1 hari itu lebih dari 10 kali, saking banyaknya yang menjapri ke saya. Begitu. Yang menarik dan itu kalau nggak salah CNN ya? CNN. Iya, CNN. Maksudnya CNN ini kan ibaratnya portal berita yang
ya yang jelas seperti Detikcom juga. Betul. Kita kan sering juga mendapatkan portal berita yang patut dipertanyakan kan. Kalau CNN kan jelas nih. Tapi anehnya memang hanya CNN begitu yang memberitakan ini. Artinya yang lain apakah tidak sempat ataukah sempat ditegur, kita nggak tahu. Tapi yang pasti di situ kan disebutkan bahwa memang ada indikasi keterlibatan istana, Menko untuk mendorong ketua umum partai ini bicara tentang penundaan pemilu. Nah, menurut saya ini penting. Kita bicara akademik, kita bicara tata negara. Kalau benar ada upaya serius sistematis untuk membatalkan pemilu yang dilakukan dan diinisiasi, kalau dalam pemberitaan itu disetujui oleh Presiden Jokowi, maka minta maaf, itu Presiden sudah melanggar sumpah jabatannya untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar dengan seluruh-seluruhnya, dan itu sangat serius dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, dan konsekuensinya itu bahkan bisa masuk ke dalam kategori pelanggaran konstitusi, dalam hal ini pelanggaran yang bisa di-impeach atau impeachment article. Karena bisa dimasukkan pengkhianatan terhadap negara dan persoalan-persoalan yang tentu saja masih bisa diperdebatkan gitu. Nah, maka pada saat kemudian ini dikejar siapa yang menginisiasi, kan sekarang banyak yang tutup mulut ini. Di pemberitaan itu Ketua Umum PAN dikatakan adalah salah satu sumber yang dipanggil. Tapi sumber dari juru bicara Menko membantah itu. Tidak mungkin dua-duanya salah kan? Ada salah satu yang tidak memberikan pernyataan dengan benar. Nah, ini menurut saya seandainya kondisinya normal, seandainya semuanya ingin menegakkan cara bernegara yang on the track, maka harusnya penyelidikan dilakukan oleh DPR. Karena ini adalah pelanggaran serius yang bisa masuk ke dalam proses impeachment, dan yang bisa melakukan penyelidikan menurut konstitusi kita adalah DPR, yang kalau itu ternyata memang ada bau-bau pelanggaran konstitusi, coba dikonfirmasi lewat MK, dan kalau memang ternyata ada pelanggaran, proses politiknya di MPR ujungnya kan. Tapi itu adalah proses tata negara. Apakah proses politiknya akan mengarah ke situ? Saya tidak yakin juga sih. Bung Denny, mungkin ada closing statement, terutama mungkin dikaitkan dengan fenomena hal-hal yang sebenarnya sudah jelas ya. Kok tiba-tiba orang mau main poco-poco? Kira-kira begitu. Kan sudah jelas masa jabatan 2 kali 5 tahun. Ini kan paling tidak terjadi ya pada masa pemerintahan SBY. Ketika mau berakhir ya sudah berakhir saja. Tidak ada imajinasi untuk memperpanjang dan lain sebagainya. Silakan closing statement-nya. Ya, godaan untuk berkuasa itu memang kuat ya. Di Cina proses terakhir kan sekarang Kongres menyetujui dihilangkannya pembatasan masa jabatan, sehingga presiden bisa menjabat bahkan seumur hidup, kembali ke proses sebelumnya tanpa masa jabatan yang dibatasi. The third termism, termisme ketiga atau fenomena di Afrika di mana pembatasan masa jabatan 2 periode coba dihilangkan oleh presiden-presiden atau kepala negara, kepala pemerintahan di Afrika terjadi pada era akhir 90-an dan 2000-an ini. Beberapa ada yang berhasil juga menghilangkan pembatasan masa jabatan itu. Nah, godaan ini kelihatannya juga muncul di Indonesia. Seharusnya tidak. Karena pembatasan masa jabatan itu adalah salah satu hasil yang paling signifikan dalam reformasi konstitusi kita. Jadi saya punya pembimbing disertasi Profesor Tim Lindsay, dia menulis perubahan
pengaturan masa jabatan Presiden Indonesia dari awalnya tidak dibatasi menjadi hanya maksimal 2 periode adalah salah satu yang secara jelas dan tegas menandakan bahwa Indonesia sudah bergeser dari otoritarianisme kepada demokrasi. Itu tulisan dia, dan begitu kuatnya pemikiran bahwa pembatasan masa jabatan itulah yang menandai kita keluar dari rezim otoritarian. Karena itu pada saat ini kemudian ingin dirubah, apakah dengan cara menambah 3 periode, apakah dengan menambah 3 tahun tanpa melaksanakan pemilu, ini semua menunjukkan kekuasaan yang ingin disalahgunakan. Seorang rekan mengatakan ini abusive constitutionalism. Saya mengatakan ini constitutional dictatorship. Jadi kalaupun berhasil dirubah undang-undang dasarnya untuk melegitimasi pembatalan pemilu ataukah 3 periode, itu ya diktator yang menggunakan cara-cara konstitusional. Yang tetap harusnya tidak boleh kita biarkan begitu. Prosedurnya konstitusional, tapi esensinya adalah diktatorship yang bertentangan dengan konstitusi itu sendiri. Karena sekali lagi konstitusi itu membatasi kekuasaan. Saya tutup dengan satu statement yang barangkali dianggap agak kontroversial. Begini, ada yang mengatakan dulu Pak Habibie memajukan pemilu tanpa merubah undang-undang dasar, padahal kan itu tidak sesuai dong. Pemilunya 97, harusnya ada lagi 2002, tapi beliau mengadakan 99. Jawaban saya begini, kalau Presiden Habibie memajukan pemilu dari harusnya tahun 2002 ke 99, itu tanpa merubah konstitusi justru benar. Karena beliau melaksanakan esensi pembatasan kekuasaan. Dalam hal ini membatasi bahkan mengurangi masa jabatan kepresidenannya sendiri. Beliau bisa menjabat sampai tahun 2002 karena menggantikan Presiden Soeharto, tapi beliau kurangi sendiri dan beliau laksanakan pemilu. Jadi pelaksanaan majunya pemilu di tahun 99 itu justru sejalan dengan prinsip konstitusionalisme meskipun tanpa perubahan konstitusi. Sebaliknya, jika pemilu tahun 2004 diundur 3 tahun, bahkan dengan perubahan undang-undang dasar sekalipun, tadi tanpa perubahan undang-undang dasar benar, karena sesuai dengan prinsip konstitusionalisme. Tapi kalau diundur 3 tahun, bahkan dengan perubahan undang-undang dasar sekalipun, justru keliru. Karena sekali lagi, yang dilanggar adalah prinsip konstitusionalisme dari harusnya membatasi menjadi menambah kekuasaan. Itu yang harus kita tegaskan dan kita teriakkan dengan lantang. Itu sebabnya saya mengatakan ini adalah pelecehan terhadap konstitusi dan karenanya tidak boleh kita biarkan. Ya, sahabat era sekalian, itu tadi wawancara saya dengan Profesor Denny Indrayana yang masih betah di Melbourne, entah karena sudah mulai cinta Australia atau karena apa. Akan bolak-balik Indonesia Australia. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dan mencerahkan saudara sekalian. Terima kasih Prof Denny. Salam. Terima kasih sama-sama Bang. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.